tapi perhentian tiada didapatkan kalau tiada korban mesbah. Apa engkau telah serahkan di mesbah Tuhan segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padamu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, diberkatilah kami pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Kuatkan iman dan harap kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul terang untuk menerangi bangsa-bangsa. Dan ayat tema firman Tuhan berkata, Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, Nikodemus yang mengadakan wawancara dengan Yesus pada malam hari mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, semua itu benar, sejauh itu berlangsung, tetapi apa kata Yesus? Ia menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini ada seorang manusia yang memegang jabatan yang tinggi, seorang manusia terpandang sebagai orang yang dididik dengan adat istiadat Yahudi, orang yang pikirannya penuh dengan pengetahuan. Sesungguhnya ia memiliki katanya talenta yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ia tidak mau pergi kepada Yesus pada siang hari, karena hal ini akan membuat dia menjadi pokok pembicaraan. Nah, akan terlampau hina bagi seorang pemimpin bangsa Yahudi untuk mengakui bahwa ia sendiri bersimpati pada orang Nazaret yang dibenci itu. Nah, Nikodemus berpikir, aku akan memastikan sendiri tugas dan pengakuan guru ini. Apakah ia sesungguhnya adalah terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan kemudian Israel? Dengan tegas Yesus berkata kepada Nikodemus, bukanlah pertentangan yang dapat membantu kasusmu, bukanlah dalih yang akan menolong kasusmu, bukanlah dalih yang akan membawa terang kepada jiwa. Nah, engkau harus memiliki suatu hati yang baru, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Bukanlah bukti yang lebih besar yang akan membawamu kepada kedudukan yang benar, melainkan niat baru, dorongan perbuatan yang baru. Engkau harus dilahirkan kembali sebelum perubahan ini terjadi, menjadikan katanya segala perkara baru. Maka bukti-bukti paling kuat yang dapat dikemukakan akan tidak berguna. Keperluan itu ada di dalam hatimu sendiri. Segala sesuatu harus berubah, atau engkau tidak dapat melihat akan kerajaan Allah. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat merendahkan bagi Nikodemus. Dan dengan perasaan jengkel, ia menerima kata-kata Yesus seraya dia berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ia tidak cukup berpikir rohani untuk melihat arti dari kata-kata Kristus. Tetapi juru selamat tidak menghadapi dalih dengan dalih, sambil mengangkat tangannya dengan keagungan yang hikmat dan tenang. Ia menekankan kebenaran itu dengan kepastian yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini diambil dari buku Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil halaman 359 dan 360. Mari kita renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali Anda datang kepada Yesus untuk suatu hal, tetapi menerima sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terduga? Kiranya renungan ini boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh dapat mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Terang untuk menerangi bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Bahwa kami memiliki Yesus Kristus. Kami perlu dilahirkan kembali menjadi baru di dalam kasih Tuhan. Dilahirkan dari air dan roh lewat baptisan. Bapa di surga, diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, yang sudah beribadah pada saat ini. Kiranya kami akan senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, bertanya dan hanya meminta kepada Tuhan. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.